Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur kelas 11 akuntansi lembaga. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang ini yaitu mengenai teori laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, kompetensi dasar yang akan kita laksanakan yang pertama 3.7 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. 4.7 yaitu menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran sekarang ini tujuan yang akan kita capai ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menelaah pengertian laporan keuangan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal dengan cermat dan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terdapat dalam laporan neraca dengan cermat dan teliti. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terdapat dalam laporan arus kas dengan cermat dan teliti. Peta konsep. Nah, ini peta konsep dalam pertemuan sekarang ini mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini. Ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Nah, pada pertemuan sekarang ini sebelum kita melakukan dalam penyusunan laporan keuangan, kita pelajari teori-teorinya terlebih dahulu. Pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Ya. Menurut para ahli ada 3 yang saya perlihatkan. Yang pertama menurut Munawir. Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Dan yang kedua, menurut Sofyan S. Harahap, laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Yang ketiga menurut SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Nah, dari ketiga pengertian laporan keuangan, bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi para pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Ya, ini laporan keuangan itu sangat penting bagi pihak yang membutuhkannya. Pihak membutuhkannya
ya pihak eksternal ataupun pihak internal. Ya, pihak internal berarti si pemilik perusahaan, pihak eksternal ya yang berada di luar perusahaan seperti investor, kreditor, ya debitor, ya terus bank dan yang pemerintah, karyawan dan yang lain-lain ya. Tujuan laporan keuangan. Ya, menurut PSAK, ya, pernyataan standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat. Ya, laporan keuangan itu jadi ada tujuannya. Ya, di dalam laporan keuangan itu memiliki suatu informasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ada informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya ya. Itu tujuan laporan keuangan. Terus selanjutnya karakteristik laporan keuangan ya. Di sini ada 4 karakter ya. Nah, agar dapat berguna bagi si pemakai, informasi keuangan ini harus memenuhi 4 karakteristik ya. Yang pertama dapat dipahami ya. Maksudnya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan itu harus mudah dipahami oleh pemakai informasi keuangan tersebut ya. Jadi nanti si pemakai informasi itu ya mudah memahami laporan keuangan tersebut. Ya, jadi laporan keuangan pun dibuat yang semudah-mudahnya supaya bisa dipahami oleh si pengguna laporan keuangan tersebut. Ya. Terus yang kedua relevan. Agar bermanfaat, informasi itu harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi bisa relevan ya untuk nantinya dijadikan sebagai dalam pengambilan keputusan oleh pihak pengguna informasi keuangan tersebut. Terus yang ketiga keandalan. Ya. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur atas data yang seharusnya disajikan. Ya. Jadi data itu tidak dibuat-buat, ya. Jujur, ya. Sesuai dengan data yang ada. Jadi keandalan itu seperti itu. Terus yang keempat, dapat dibandingkan. Ya, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, tren, posisi, dan kinerja keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan juga harus dibandingkan antara perubahan sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Jadi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya seperti itu. Jadi bisa dibandingkan. Itu karakteristik laporan keuangan. Nah, yang pertama laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu laporan laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan bahwa perusahaan itu mengalami laba ataupun mengalami kerugian ya. Nah, akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi itu ada 2 ya, yaitu pendapatan dan beban ya. Nah, apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, ini akan mengalami laba perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaannya pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan bebannya, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Ya. Pendapatan, contohnya pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Ya. Terus yang kedua beban, contohnya seperti beban listrik, beban sewa, beban gaji. Ya.
Itu salah satu contohnya ya untuk di perusahaan jasa. Karena yang sedang kita bahas ini laporan keuangan perusahaan jasa. Terus laporan perubahan modal. Yang kedua ini laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal itu laporan yang menunjukkan perubahan atas modal awal dan modal akhir. Ya. Nah, akun-akun yang terdapat di dalam laporan perubahan modal itu modal awal, penambahan ataupun pengurangan modal dan modal akhir. Ya. Modal awal itu ya ngambilnya dari modal awal perusahaannya yang ada di dalam neraca saldo. Ya. Nah, terus penambahan atau pengurangan modal itu ya dari laporan laba rugi. Perusahaan tersebut mengalami laba ataupun rugi. Ya, kalau perusahaannya mengalami laba, berarti modal itu akan mengalami adanya penambahan modal. Tapi kalau perusahaannya mengalami rugi, berarti ya modalnya pun akan berkurang. Ya. Itu pun nanti belum ditambahkan dengan prive. Ya. Kalau adanya prive, berarti adanya pengurangan modalnya. Ya. Itu laba dikurangi dengan prive dulu, nanti baru ditambahkan. Seperti itu. Kalau mengalami rugi, berarti rugi ditambahkan dengan prive. Ya, nantinya baru dikurangi pengurangan modal seperti itu. Terus yang ketiga, neraca. Ya. Nah, ini akun-akun yang terdapat pada neraca. Ya. Neraca itu posisi keuangan ya antara harta, utang, dan modal. Ya. Aktiva, pasiva. Aktiva ada harta, pasiva itu ada utang dan modal. Nah, di dalam harta ini ada dua. Ada harta lancar, ada harta tetap. Ya. Nah, harta ini dikelompokkan, harta lancar itu dikelompokkan seperti kas, ya, terus piutang, ya, piutang wesel, ya, piutang usaha, ya, beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ya, itu salah satu contohnya. Ya, jadi harta lancar itu harta ya yang mudah dicairkan, ya, jangka waktunya ya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi mudah dicairkan harta lancar seperti tadi kas, piutang, ya, sewa dibayar di muka. Nah, itu karena mudah dicairkan, itu harta lancar. Terus yang kedua harta tetap. Harta tetap itu jangka waktu pencairannya panjang. Ya, itu lebih dari 1 tahun. Ya. Ya, contohnya seperti tanah, gedung, peralatan, ya, kendaraan, ya. Itu salah satu contohnya. Itu harta tetap ya, karena jangka waktu pencairannya pun panjang. Ya, lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Terus ada di posisi pasiva. Yaitu di dalam posisi pasiva itu ada utang dan modal. Ya. Utang di sini dibagi menjadi 2. Ya. Ada utang lancar dan utang jangka panjang. Ya. Utang lancar ini utang ya jangka pelunasannya kurang dari 1 tahun. Ya. Contohnya seperti utang usaha, ya, utang wesel, utang pajak, ya, pendapatan diterima di muka. Itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun pelunasannya, ya. Itu. Terus yang kedua utang jangka panjang.
Utang jangka panjang ini utang pelunasannya jangka waktunya panjang, lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya seperti utang obligasi, utang hipotek. Ya, itu utang jangka panjang. Terus yang ketiga, modal. Ya, modal itu hak atau tuntunan pemilik atas harta perusahaan. Ya, atau kelebihan nilai harta perusahaan daripada jumlah hutangnya. Ya, itu modal. Ya, jadi di dalam neraca aktiva dan pasiva itu harus balance, ya, maksudnya seimbang. Ya, hartanya dan utang dan modalnya pun seimbang atau balance. Ya, itu neraca. Terus yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Ya. Nah, ini akun-akun yang terdapat di dalam laporan arus kas. Ya. Kas itu ada kas operasional, ada kas investasi, ada kas pendanaan. Ya. Jadi kas masuk, kas keluar. Ya, kas masuk, kas keluar pun ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, ya, aktivitas investasi. Arus kas operasional yaitu arus kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Ya, umumnya dalam laporan arus kas operasional ini terdapat pendapatan piutang, pembiayaan gaji karyawan, pembayaran utang, penerimaan bunga, ya, pajak, dan pengeluaran perusahaan lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional. Arus kas operasional biasanya berasal dari penerimaan atau penjualan suatu barang dan jasa. Juga penerimaan yang didapat dari pemberian pinjaman. Itu untuk arus kas operasional. Terus yang kedua, arus kas investasi. Investasi ini kegiatannya berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap. Ya, pembelian aktiva tetap, ya, pembelian kendaraan, ya, itu pembelian peralatan, itu aktiva tetap. Atau bisa dibilang juga arus kas yang masuk dan keluar terkait kegiatan investasi perusahaan, ya. Contohnya tuh gedung, perkantoran, atau gudang yang menjadi sarana kegiatan perusahaan. Jadi suatu sarana, ya, yang menjadi kegiatan perusahaan itu aktiva tetap, ya. Itu dapat arus kas investasinya, ya. Sementara itu kegiatan investasi yang menjadi arus kas masuk itu berasal dari penjualan aktiva tetap. Misalnya penjualan properti. Lalu arus kas keluarnya itu bersumber dari hasil pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Ya. Terus yang ketiga, arus kas pendanaan. Kalau arus kas pendanaan itu merupakan arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan, ya, penambahan atau pengurangan modal dalam periode tertentu. Perlu diingat bahwa kegiatan pembiayaan ini juga mempunyai aliran masuk dan aliran keluar, ya. Untuk arus kas yang masuk didapat dari penjualan surat berharga ekuitas perusahaan seperti saham, ya, itu. Selain itu bisa juga dengan penerbitan obligasi, ya, atau surat pernyataan utang, ya. Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan pendanaan bersumber dari pembelian saham, pembayaran dividen secara tunai, dan pembayaran hutang perusahaan jangka panjang.
Ya, itu akun-akun yang terdapat pada arus cash, ya. Itu. Ya, cukup sampai sini dulu pertemuan kita pembahasan mengenai teori laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ya, sampai jumpa kembali ya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.